Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Sri Andini sebagai pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, di sini kita akan membahas mengenai modul 1, yaitu dengan tema menyingkap ilmu pengetahuan di sekitar kita. Baik, untuk sekarang yaitu ada 2 pembahasan. Untuk pembahasan pertama unit 1 yaitu tentang alam sekitar kita yang luar biasa. Baik, dengan uraian materi. Yang pertama ada pengertian teks LHO atau teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi ini merupakan teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis, sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang keilmuan. Teks ini berisi hasil observasi dan analisis secara sistematis. Laporan hasil observasi bisa berupa hasil riset mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep ekosistem tertentu. Teks laporan hasil observasi ini biasanya berisi dengan fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Kemudian ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Nah, setelah kita mengetahui pengertian teks laporan hasil observasi, maka kita perlu juga mengetahui ciri-ciri teks laporan hasil observasi sehingga kita bisa membedakan dari teks-teks lainnya. Nah, ciri-ciri tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, isi yang dibahas ini merupakan ilmu tentang suatu objek atau konsep. Yang kedua, objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu. Yang ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Yang keempat, objek yang dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya dan objektif. Dan yang kelima, memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu. Kemudian selanjutnya yaitu ada tujuan teks laporan hasil observasi. Tujuan teks laporan hasil observasi ini merupakan untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi. Setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis dengan memperinci, mengklasifikasi, dan memberi informasi faktual tentang orang, hewan, objek, atau fenomena. Dan yang selanjutnya ada gagasan dalam teks laporan hasil observasi. Gagasan utama atau gagasan pokok ini merupakan pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Atau dengan bahasa lain, gagasan utama ini merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama ini biasanya terletak pada kalimat utama. Baik, berikut cara mencari gagasan utama dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama, mendaftar kata-kata kunci pada teks. Yang kedua, memetakan bagian-bagian pada teks hasil observasi. Yang ketiga, memetakan paragraf atau memilah kalimat yang utama dan kalimat penjelas. Yang keempat, menentukan kalimat utama atau kalimat yang dijelaskan kalimat lain. Dan yang kelima, merumuskan inti kalimat utama. Kemudian selanjutnya ada makna kata khusus teks laporan hasil observasi. Di dalam sebuah teks laporan hasil observasi ini terdapat beberapa makna. Makna tersebut diantaranya ada makna kata, makna istilah, dan makna ungkapan. Makna sendiri ini merupakan arti dan juga pengertian yang berhubungan dengan sebuah bentuk kebahasaan. Baik, untuk pertama yaitu makna kata. Makna kata atau makna leksikal ini merupakan arti dari sebuah kata yang bersifat lepas, artinya tidak terikat oleh konteks. Contohnya, kata senang ini memiliki arti gembira, kata aman ini memiliki arti tentram, dan sebagainya. Yang kedua ada makna istilah. Istilah ini merupakan sebuah kata atau gabungan dari kata yang mengandung makna, keadilan, sifat, dan juga konsep proses dari sebuah bidang tertentu. Istilah sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu istilah khusus atau istilah yang hanya digunakan pada satu bidang tertentu, dan istilah umum atau kata atau istilah yang digunakan secara umum. Makna istilah ini merupakan makna dari kata atau gabungan kata berupa istilah yang digunakan dalam sebuah kalimat atau teks. Baik, yang terakhir ada makna ungkapan. Ungkapan ini merupakan gabungan dari kata dengan makna yang sudah menyatu. Makna dari ungkapan ini merupakan makna kiasan atau tidak sebenarnya. Baik, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi
ikuti sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkota.com, Facebook PKB Malkota Mananjaya, Instagram PKB Malkota Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkota.